used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan, sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.1 menggali informasi tentang faham Allah yang senantiasa berusaha menyelamatkan semua orang, bersumber dari ajaran gereja dan kitab suci. Dan indikator pencapaian hasil belajar yang pertama, setelah membaca cerita tentang kerinduan dan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami pandangan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan. Yang kedua, setelah membaca dan membahas kutipan teks Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34, peserta didik dapat memahami bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Setiap manusia itu selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Maka berbagai usaha dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu hanya berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Kita akan mendalami bagian yang pertama, memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Untuk memahami akan hal ini, kita akan membaca satu kisah yang berjudul Kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang pertapa dengan permintaan, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Pertapa itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian pertapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi pertapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, pertapa itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu orang muda itu menjawab, "Udara." "Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Dikutip dari 111 cerita dan perumpamaan bagi para pengkhotbah dan guru. Setelah kita menyimak cerita yang berjudul Kerinduan, silakan Ananda sekarang mengamati beberapa gambar yang ada.
Ananda sekalian, setelah kita menyimak cerita dan sekaligus juga mengamati beberapa potongan gambar, coba Ananda ungkapkan pesan apa yang terkandung dalam cerita maupun gambar yang sudah Ananda amati berkaitan dengan sumber-sumber keselamatan yang dipahami oleh manusia. Ananda sekalian, dari cerita dan juga gambar yang sudah kita amati bersama, ada beberapa pesan yang mau disampaikan bagi kita. Yang pertama, idealnya kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernafas agar dia dapat hidup. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu tak berdaya, bahkan akan mengalami kematian. Karena itu kebutuhan akan Allah itu seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena kita menyadari tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. Tetapi kenyataannya seringkali tidak demikian. Banyak orang baru merasa membutuhkan Allah pada saat-saat ia mengalami penderitaan ataupun kesusahan, pada saat manusia menginginkan sesuatu, atau pada saat ia mengalami situasi tidak berdaya dan tidak ada lagi yang dapat diandalkan di dalam hidupnya. Sedangkan pada saat senang atau hidup enak, manusia itu lebih sering lupa akan Allah. Maka tidak mengherankan bila dalam masa-masa ujian banyak siswa-siswi yang tadinya tidak pernah ke gereja menjadi rajin ke gereja, atau yang tadinya tidak pernah berdoa menjadi rajin berdoa. Tentu hal ini bukan merupakan sesuatu yang buruk. Minimal dari peristiwa semacam ini, kita memperoleh gambaran bahwa manusia membutuhkan Allah. Dalam masyarakat, dapat kita temukan orang yang berpandangan bahwa sumber keselamatan terdapat pada yang pertama, harta benda duniawi. Jadi harta benda duniawi itu dianggap sebagai jaminan keselamatan hidup. Maka orang yang memiliki anggapan seperti ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan dengan cara menentang kehendak Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi, karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua adalah kekuatan gaib. Dalam beberapa media cetak, kita bisa menemukan iklan yang menawarkan keselamatan hidup dengan menggunakan media, benda-benda, atau kalimat-kalimat atau mantra-mantra tertentu yang dianggap mampu menjamin keselamatan hidup karena memiliki kekuatan gaib. Nah, benda-benda ataupun mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini biasanya dihormati, dipuja dengan cara menyimpan di tempat yang khusus, kemudian melakukan upacara-upacara tertentu dengan memberikan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Maka kekuatan gaib ini itu dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman, dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib itu dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Kemudian yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka yang menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu kedokteran dan alat-alat kesehatan, maka penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran dan kesehatan
itu seakan-akan memberikan rasa aman terhadap hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang beriman? Benarkah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Kita akan melihat pandangan kitab suci tentang Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Silakan Ananda di rumah dipersiapkan kitab sucinya. Kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 30. Paulus di Athena. Mari kita simak baik-baik. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu?" Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Setelah kita membaca perikop Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Bagaimana sikap Paulus melihat hal itu? Dan apa yang dilakukannya? Bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Bagaimana pandanganmu tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Mengapa? Lalu bagaimana cara kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama? Ananda sekalian, kepercayaan orang-orang Athena terhadap patung-patung berhala yang diyakini memiliki kekuatan gaib, di mana dianggap mampu melindungi hidup mereka, membuat sedih hati Paulus. Sikap orang-orang Athena tersebut juga dapat kita temukan dalam masyarakat kita dewasa ini yang menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala bentuk yang lain, seperti mendewakan barang-barang duniawi, memuja benda dan mantra-mantra yang dianggap memiliki kekuatan gaib, serta menomorsatukan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Allah adalah sumber keselamatan sejati, dan kita harus percaya Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Maka sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernapas dan hidup sampai sekarang, itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kita dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, misalnya dengan membantu teman kita yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbela rasa pada orang-orang yang miskin dan teraniaya dalam hidupnya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita secara keseluruhan, kita akan membuat rangkuman untuk materi kita hari ini. Yang pertama, kata keselamatan berasal dari bahasa Yunani
yaitu sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, dan menyembuhkan. Dalam kaitannya dengan manusia, berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Yang kedua, salah satu kerinduan setiap manusia yang paling dalam adalah memperoleh keselamatan bagi hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk keselamatan berdasarkan iman akan Allah sebagai sumber keselamatannya yang pertama dan utama. Tanda kasih Allah adalah keselamatan dalam Kristus itu lebar, panjang, dalam, dan tingginya melebihi apapun juga di dunia ini. Kita bisa membaca dari Efesus 3 ayat 18. Kemudian yang ketiga, keselamatan tidak dibatasi hanya penebusan dan pengampunan dosa saja, tetapi secara lengkap mengandung 4 arti penting, yakni A. Diselamatkan dari dosa dan perbudakan. Ini kita bisa baca di dalam Roma 10 ayat 1 dan juga Kisah Para Rasul 7 ayat 25. Jadi dosa sudah merasuk dan memperbudak manusia. Tetapi dalam Yesus kita dibebaskan. B. Diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan. Kita bisa membacanya dari Ibrani 10 ayat 1. C. Diselamatkan dari tubuh yang menderita atau sakit. Kita bisa baca dari Kisah Rasul bab 3 ayat 6 dan juga bab 4 ayat 10. Yesus berjanji bahwa Dia datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, dan bilurnya akan menyembuhkan serta membuat kita sehat melimpah-limpah. D. Diselamatkan dari segala kutuk dan maut, serta diselamatkan sampai dengan akhirnya. Kita bisa baca dari Roma 13 ayat 11. Keempat, orang percaya yang sudah menerima Kristus telah, sedang, dan akan diselamatkan. Bagi yang belum menerima keselamatan dalam arti yang sesungguhnya, seperti 4 arti keselamatan di atas, maka mintalah, berimanlah, dan selalulah bersyukur. Kelima, banyak orang pada zaman sekarang kurang memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Banyak orang beranggapan bahwa hidup dapat dijalani tanpa Allah. Ada beberapa pandangan tentang keselamatan, di antaranya A. Keselamatan itu bersumber pada barang duniawi. Orang merasa bahagia ketika memiliki harta yang melimpah dan kedudukan atau jabatan yang tinggi. Maka orang yang demikian akan memusatkan seluruh hidupnya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya dan jabatan yang tinggi, bahkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan, seperti korupsi, menjatuhkan rekan kerja, bersikap penjilat, dan sebagainya. B. Keselamatan bersumber dari kekuatan gaib, misalnya dengan menggunakan jimat, benda keramat atau pusaka, menggunakan santet, atau kekuatan gaib lainnya. C. Iptek sebagai sumber keselamatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran di zaman ini itu mampu membuat peralatan yang dapat memperpanjang hidup, bahkan bisa menghasilkan keturunan tanpa melakukan hubungan seks. D. Keselamatan atau kebahagiaan bersumber pada hiburan yang tidak sehat. Misalnya,
dengan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, Ananda sekalian, setelah kita membuat rangkuman dari materi pembelajaran kita hari ini, sekarang pejamkanlah mata, silakan hening sejenak, kita masuk dalam refleksi. Ananda sekalian, kita tahu bahwa Allah kita sungguh baik. Karena kasih-Nya kita diciptakan dengan martabat yang luhur. Karena kebaikan-Nya pula kita masih dapat menikmati nafas kehidupan sampai hari ini. Kita juga diberi orang tua yang penuh perhatian, selalu mendampingi dan membimbing kita. Teman dan guru juga dihadirkan Tuhan untuk membantu kita dalam mengarungi perjalanan hidup. Bagaimana kita menyikapi kebaikan Allah itu? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah? Terkadang kita melupakan Allah ketika kita mengalami kesenangan, namun kita merasa membutuhkan ketika kita mengalami kesusahan. Saat menjelang ujian, kita ingat Allah, dan ketika lulus, kita larut dalam kegembiraan dan melupakan Allah. Seharusnya, sebagai orang beriman, dalam setiap kesempatan harus selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Marilah kita hening sejenak. Kita renungkan semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Ananda sekalian, setelah kita merenungkan semua kebaikan Allah dalam hidup kita, sekarang bukalah mata secara perlahan-lahan. Dan sebagai tugas, silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu rencana yang hendak kamu lakukan agar hidupmu selalu dekat dengan Allah. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami, agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Berilah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyandarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami, Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu-lah kami bersandar, sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.